Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah binasanya Abu Lahab, paman Rasulullah. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Lahab? Setiap muslim tentu akrab dengan nama ini. Dia terkenal bukan karena kebaikannya, melainkan karena kebenciannya yang sangat mendalam kepada junjungan Nabi kita dan ajaran yang dibawanya, yakni Islam. Bahkan secara spesial, Abu Lahab dan istrinya tercantum dalam Al-Quran sejak permulaan Islam disebarkan di tanah suci Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan di dalam surat Al-Lahab. Salah seorang dari mereka, yaitu Abu Lahab, kemudian berkata, "Celakalah engkau Muhammad, apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami semua di sini?" Kemudian Allah menurunkan surat Al-Lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan dia benar-benar binasa. Tidaklah berguna baginya harta dan keturunannya. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang menyala, yakni neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipital. Abu Lahab adalah salah seorang paman Rasul. Nama sebenarnya adalah Abu Uzza bin Abdul Muthalib. Nama panggilannya adalah Abu Utaibah. Dia dipanggil Abu Lahab karena wajahnya yang terang dan menyala-nyala. Ibnu Mas'ud berkata, suatu ketika Rasul mengajak orang-orang Quraisy kepada keimanan. Lalu Abu Lahab berkata, "Seandainya apa yang dikatakan keponakanku itu benar, maka aku akan melindungi diriku dari pedihnya azab pada hari kiamat nanti dengan hartaku dan anak-anakku." Padahal di dalam surat Al-Lahab, Allah sudah menyebutkan yang artinya, tidaklah berguna hartanya dan keturunannya. Abu Lahab meninggal karena penyakit. Ia tidak ikut memerangi Nabi saat perang Badar karena sakitnya itu. Sepulangnya orang-orang kafir dari perang Badar dengan membawa kekalahan, sakitnya bertambah parah. Dan ia akhirnya meninggal dengan keadaan sakit yang mengerikan. Diriwayatkan bahwa orang-orang kafir, bahkan teman-teman dan keluarganya pun enggan mengurus jenazahnya. Karena keadaan sakitnya yang menjijikan dan timbul bau busuk dari penyakitnya. Inilah akhir hidup seorang musuh Allah. Selama 3 hari sejak kematiannya, Abu Lahab dibiarkan tergeletak tanpa ada yang bersedia menguburkannya. Para warga tidak berani mendekati jasadnya. Akhirnya karena bau busuk yang kian menjadi, maka digali juga sebuah lubang kubur bagi Abu Lahab. Bangkai Abu Lahab didorong-dorong dengan sebilah kayu sampai masuk lubang. Tidak hanya itu, prosesi penguburan pun berlangsung secara mengenaskan. Dari jauh warga melempari kuburan Abu Lahab dengan batu hingga mereka yakin betul jasadnya telah tertutup rapat. Ya, sebuah tragedi kematian yang lebih hina dari kematian seekor ayam sekalipun. Sedangkan istrinya Abu Lahab, yaitu Ummu Jamil, yang artinya wanita yang cantik. Tapi julukan ini tidak sesuai dengan perilakunya. Ia sama dengan suaminya dalam hal memusuhi Nabi. Ia lebih tepat dinamai wanita yang jelek karena perilakunya yang sangat jelek. Seringkali pada malam hari, ia memanggul kayu yang berduri untuk diletakkan di jalan-jalan yang biasa dilalui Nabi Muhammad. Sehingga bila Nabi lewat pada malam hari atau subuh, Nabi akan menginjak kayu yang berduri itu sehingga Nabi terluka. Ummu Jamil senang kalau Nabi terluka karena menginjak kayu berduri. Ummu Jamil juga suka mengadu domba dan memfitnah supaya orang-orang Mekah memuji Nabi. Karena hal ini, ia dijuluki pembawa kayu bakar. Karena ia suka membakar emosi, mengadu domba, dan menimbulkan kebencian orang-orang Mekah pada Islam. Saat membawa kayu, ia mengikatnya dan melilitkan sebagian talinya pada lehernya. Inilah kebiasaan yang dilakukannya saat membawa kayu berduri untuk mencelakai Nabi.
Perilaku buruk inilah yang akhirnya membawanya menemui ajalnya. Ummu Jamil meninggal karena tercekik tali yang digunakannya untuk membawa kayu. Kelak di akhirat, ia akan disiksa juga dengan tali. Dinyatakan oleh Allah bahwa di neraka, leher Ummu Jamil diikat dengan tali dari api neraka jahanam. Hal-hal di atas diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Lahab, salah satu surat pendek dalam Al-Quran. Surat ini menunjukkan mukjizat Al-Quran karena dengan tepat memprediksi hal-hal yang belum terjadi pada surat ini diturunkan. Telah dinyatakan bahwa Abu Lahab dan istrinya termasuk seorang yang celaka. Maka memang sampai akhir hayatnya, mereka tidak pernah beriman kepada Allah dan Rasul. Meskipun Rasul selalu mengajak mereka untuk beriman. Saat surat Al-Lahab turun, Ummu Jamil marah-marah karena merasa terhina. Ia mendatangi Abu Bakar dan menanyakan di manakah Nabi Muhammad. Ummu Jamil marah-marah di depan Abu Bakar sambil membawa batu dan mengancam akan melakukan berbagai hal buruk pada Muhammad. Ummu Jamil menanyakan di manakah Nabi Muhammad. Padahal saat itu, Nabi sedang duduk tepat di samping Abu Bakar. Ummu Jamil tidak dapat melihat Nabi karena penglihatannya ditutup oleh Allah. Sehingga ia hanya melihat Abu Bakar. Padahal Nabi sedang duduk di samping Abu Bakar. Abu Bakar heran kenapa Ummu Jamil menanyakan di mana Nabi Muhammad, padahal berada di sampingnya. Maka Abu Bakar bertanya, apakah Ummu Jamil hanya melihat Abu Bakar dan tidak melihat orang lain di sampingnya? Maka Ummu Jamil bertambah marah karena merasa diolok-olok oleh Abu Bakar, seraya menjawab, apakah engkau bermaksud menghinaku? Aku tidak melihat siapa-siapa selain engkau. Inilah salah satu mukjizat Nabi. Adalah mudah sekali bagi Allah melakukan hal ini. Secara umum, ulama berpendapat bahwa surat Al-Lahab diturunkan Allah untuk mencela sekaligus memberi kepastian informasi bahwa Abu Lahab dan istrinya kelak pasti akan masuk ke dalam neraka. Yang menarik adalah surat Al-Lahab ini turun di saat Abu Lahab dan istrinya masih hidup. Ketika itu, tentu saja ayat ini sering dibaca berulang-ulang dan dihafal oleh kaum mukmin. Sementara Abu Lahab di tengah-tengah mereka dan bisa mendengar ayat ini dibacakan. Ketika surat Al-Lahab itu turun, seluruh kaum mukmin saat itu sudah benar-benar meyakini Al-Quran sebagai suatu kebenaran yang pasti. Dan ketika itu Al-Quran mengabarkan bahwa Al-Lahab dan istrinya kelak pasti akan masuk neraka karena senantiasa memerangi dan merendahkan Rasul dan ajaran Islam. Seandainya saja Abu Lahab dan istrinya berpura-pura memeluk Islam dan menerima ajaran Rasul, maka akan timbul keraguan tentang kebenaran firman Allah pada surat Al-Lahab di kalangan muslim. Sebab jika Abu Lahab dan istrinya berpura-pura masuk Islam, tentu surat Al-Lahab yang turun menjadikan Al-Quran tidak benar. Pastilah Islam dan ajarannya sudah mati sejak saat itu juga. Tetapi Masya Allah, semua itu tidak terjadi. Abu Lahab dan istrinya tetap dalam kekafiran yang nyata hingga akhir hayatnya. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa Al-Quran benar-benar kitab dari Allah yang berisi kebenaran. Dan ini juga membuktikan bahwa ketika Allah berkehendak atas sesuatu, maka tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghalangi rencana Allah. Istri Abu Lahab membawa kayu bakar. Dalam bahasa Arab adalah kiasan bagi penyebar fitnah. Dalam buku sejarah terlengkap Nabi Muhammad, dari sebelum masa kenabian hingga sesudahnya, yang ditulis oleh Abdurrahman bin Abdul Karim, disebutkan bahwa istri Abu Lahab disebut pembawa kayu bakar karena ia selalu menyebarkan fitnah untuk menjelek-jelekan Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Biasanya, tukang-tukang sihir dalam melakukan sihirnya membuat buhul-buhul dari tali, kemudian membacakan jambi-jambi dengan mengembuskan nafas ke baul tersebut. Ummu Jamil bin Hab atau istri Abu Lahab disebutkan merupakan saudari dari Abu Sufyan bin Harb. Ia mendukung suaminya
dalam hal menghalang-halangi dakwah Rasulullah. Ia bahkan menebarkan kebencian dan kabar bohong. Selain itu, ia juga menebarkan duri dengan tujuan untuk mencelakai Nabi Muhammad. Bahkan, setelah turunnya surat Al-Ahzab ayat 1-5, disebutkan dalam buku sejarah sosial dan intelektual pendidikan Islam yang ditulis oleh Masrullah dan kawan-kawan, bahwa ia dan suaminya memerintahkan kedua putranya, Utsbah dan Utaibah, akan menceraikan istri-istri mereka yang merupakan putri-putri Rasulullah, yakni Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Mereka berdua diceraikan oleh suami-suami mereka ketika mereka belum sempat melakukan hubungan badan. Oleh karena itu, surat Al-Ahzab menjadi penegas bahwa Allah menghinakan kedua putra Abu Lahab dan memuliakan kedua putri Rasulullah. Ruqayyah pun di kemudian hari menikah dengan Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah yang baik budinya. Itulah kisah di balik sejarah turunnya surat Abu Lahab yang menjelaskan kebinasaan Abu Lahab dan istrinya. Suami istri tersebut merupakan bagian dari orang-orang Quraisy yang menjadi musuh utama Rasul dalam menentang dakwah beliau. Hal tersebut menyebabkan mereka berdua mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.